Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sandi Firdaus dengan NPM 402211000432 dari kelas A reguler B1 manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi era global ditinjau dari aspek ekonomi. Adapun struktur pembahasan yaitu tantangan ekonomi Indonesia di era globalisasi, ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi era global yang ditinjau dari segi aspek ekonomi kerja, peran milenial dalam keberhasilan mewujudkan ekonomi society 5.0, peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan persediaan pangan kebutuhan pokok. Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas teritorial atau kewilayahan di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di sini dunia dianggap sebagai suatu kesatuan yang semua daerah dapat terjangkau dengan cepat dan mudah. Sisi perdagangan dan inventaris menuju ke arah liberalisasi dan kapitalisme sehingga semua orang bebas untuk berusaha di mana saja dan kapan saja di dunia ini. Adapun tantangan lainnya adalah pasar dan persaingan bebas adalah bagaimana menciptakan sektor pertanian dan industri yang efisien, efektif, dinamis, dan berkelanjutan, penyebarluasan teknologi dan inovasi yang terkait dengan sistem produksi, packaging, serta pemasaran. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, terdapat 8 poin yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa depan. 1. Perekonomian di masa depan akan semakin terintegritas. 2. Fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan. 3. Semakin tinggi tuntutan keadilan dan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. 4. Semakin tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi. 5. Bergesernya kutub pembangunan dari barat ke arah timur, terutama Asia Pasifik. Negara-negara barat akan mengalami penguasaan. 7. Dunia tengah merumuskan tatanan ekonomi global. Dan yang terakhir, umat Islam akan memberikan kontribusinya kepada perekonomian dunia melalui konsep ekonomi syariah. Ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi era global ditinjau dari segi ekonomi. Ketahanan nasional sendiri adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional Indonesia melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan hukum. Ketahanan nasional dalam ekonomi merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi dan nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat.
Pancasila untuk upaya ketahanan nasional Indonesia dalam aspek ekonomi adalah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila ideologi mewujudkan perekonomian yang efisien dan kemerataan dan pertumbuhan yang tinggi, memantapkan identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika, dan juga memantapkan kesadaran bela negara. Peran milenial dalam keberhasilan mewujudkan ekonomi Society 5.0. Di era Society 5.0, tidak sedikit para milenial dalam meningkatkan perekonomian suatu negara dengan melakukan ide-ide bisnis yang cemerlang. Sekarang ini sudah banyak perusahaan rintisan atau startup yang mulai bermunculan. Prinsip dari adanya perusahaan startup ini berpacu pada global technopreneur. Prinsip Global Technopreneur merupakan prinsip pengembangan kewirausahaan yang berbasis teknologi informasi secara global. Pelaku usaha yang mencakup masyarakat pada umumnya dan para milenial pada khususnya akan disiapkan melalui dukungan pelatihan teknologi, jaringan bisnis, maupun inkubasi bisnis untuk pengembangan usahanya di era revolusi 4.0 menuju ekonomi Society 5.0. Peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan kebutuhan pokok. Indonesia sebagai negara berdaulat berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan yang mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup baik jumlah, mutu, aman, dan merata, juga terjangkau. Peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan kebutuhan pokok adalah pemerintah terus bersinergi dalam menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan. Dari sisi stok, pemerintah setiap 1 minggu sekali terus melakukan rapat koordinasi dengan menteri untuk membahas tentang monitoring seluruh bahan pangan pokok. Terkait dengan pasokan, pemerintah telah melibatkan banyak sektor pengusaha terutama yang bergerak pada sektor real, mulai dari Hiprindo, Aprindo, dan juga Harni, dan juga Gapmi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.